Hai, Assalamualaikum, welcome back to Mom Love Channel. Kali ini saya mau sharing seputar cryptocurrency dan exchange yang biasa saya gunakan. So, keep on watching. Kalau ditanya tentang cryptocurrency, mungkin banyak yang belum tahu ya. Tapi kalau ditanya tentang Bitcoin, minimal pasti pernah dengar kan? Belakangan ini bahasan tentang cryptocurrency kayaknya makin populer ya. Pasti ada aja kan yang ngobrolin tentang hal ini, atau bisa juga lihat beritanya di sosial media, di televisi, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih cryptocurrency ini? Jadi cryptocurrency, atau ada juga yang biasa menyebutnya dengan aset kripto, adalah mata uang digital yang dijamin oleh kriptografi yang dapat digunakan untuk transaksi antar penggunanya secara online tanpa melewati pihak ketiga. Nah, buat lebih jelasnya saya kasih sedikit gambaran ya. Karena cryptocurrency ini adalah mata uang digital, ini berarti hanya berlaku di komputer atau virtual. Jadi cryptocurrency ini nggak ada bentuk fisiknya seperti uang yang biasa kita pegang sehari-hari ya. Tapi kita bisa menjualnya atau menukarnya dengan uang biasa yang kita pakai sehari-hari yang disebut uang fiat. Nah, jadi jangan khawatir, kita tetap bisa menarik uang kita kapan aja. Berikutnya, selain istilah digital tadi, ada juga yang disebut dengan peer-to-peer. Ini artinya cryptocurrency ini bisa digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lainnya secara langsung, secara online tanpa perantara dengan menggunakan jaringan yang disebut blockchain. Jadi cryptocurrency ini nggak ada perantaranya ya. Kalau mata uang biasa kan kita transaksi lewat bank kan. Nah, kalau di kripto transaksinya langsung. Setiap orang bertanggung jawab atas uangnya sendiri. Jadi nggak ada pihak ketiga sebagai perantara. Nah, hal inilah yang biasa disebut dengan istilah desentralisasi. Sebutan desentralisasi ini kemudian sekarang dikenal dengan istilah decentralization finance atau disingkat menjadi DeFi. Mungkin pernah dengar atau baca ya DeFi. Nah, DeFi inilah yang digadang-gadang akan menjadi modal keuangan untuk masa depan. Sebagai contoh nih, saat ini sudah ada beberapa negara yang akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Next, pasti timbul pertanyaan, terus apa manfaat atau cuannya nih gimana di cryptocurrency? Nah, yang pertama, kita bisa trading di cryptocurrency. Ya, sistemnya itu kurang lebih sama dengan saham atau forex. Artinya, kita bisa memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual suatu koin di cryptocurrency. Yang kedua, kita bisa investasi di aset kripto karena memang ada koin-koin tertentu yang nilainya itu terus bertambah. Seperti contoh gampangnya ya Bitcoin yang dulu harganya itu cuma $1, sekarang sudah mencapai $46.000 untuk satu koinnya. Dan masih banyak lagi koin-koin sekarang yang baru-baru yang juga nilainya itu terus bertambah. Nah, dari harga Bitcoin yang terus-menerus naik, lama-lama makin tinggi, makin banyak orang yang tertarik dan mulai nanya, gimana sih cara jual belinya, di mana tempat jual belinya yang aman dan resmi. Kalau saham, transaksinya itu kan lewat broker atau perusahaan sekuritas ya, misalnya Indo Premier, Mirai, dan lain-lain. Nah, kalau di cryptocurrency itu tidak melalui broker, tapi transaksinya itu langsung antara penggunanya melalui platform exchange crypto. Jadi, kalau di crypto itu bukan melalui broker, tapi exchange. Oh ya, cryptocurrency ini berlaku secara global. Artinya di setiap negara ya sama, makanya bisa melakukan transaksi secara bebas antar negara tanpa dipengaruhi oleh kurs. Jadi kalau dulu pelaku transaksi cryptocurrency itu menggunakan exchange dari luar negeri milik negara lain. Tapi sekarang itu sudah ada beberapa exchange lokal yang didirikan di Indonesia punya negara kita sendiri. Salah satu yang terbaik adalah Toko Kripto yang saat ini sudah menjadi exchange nomor 1 di Indonesia dengan volume trading yang paling tinggi. Volume trading hariannya sudah mencapai 70 juta dolar Amerika. Setiap minggunya ada lebih dari 12.000 pengguna yang verifikasi data KYC, yang download aplikasinya pun sudah mencapai 1,5 juta dan punya anggota komunitas lebih dari 300.000 orang. Kalau yang mau tahu data-data ranking exchange di seluruh dunia, bisa cek di website coinmarketcap.com ya. Saat ini banyak banget ya platform trading yang ada di Indonesia, tapi yang wajib kita ketahui, apalagi sebagai pemula, yaitu apakah platform ini diakui secara resmi oleh pemerintah.
Kalau di saham, broker atau perusahaan sekuritas itu diawasi oleh KSEI. Sedangkan untuk exchange itu harus terdaftar di Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagai contoh, toko kripto ini sudah terdaftar di Bapepti, bahkan jadi exchange pertama di Indonesia yang terdaftar di Bapepti. Kalau kita cek di website coinmarketcap.com tadi, itu ada satu exchange terbesar nomor 1 di dunia, yaitu Binance. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Nah, toko kripto ini bekerja sama dan didukung oleh si Binance ini. Jadi akan selalu updated ya dengan sistem keamanan, teknologi terbaru seperti halnya yang ada di Binance. Makanya kalau kita perhatikan di logo toko kripto itu ada ya tulisan Powered by Binance. Itu karena mereka memang ada kerjasama antara toko kripto dan Binance. Nggak bisa dipungkiri ya kalau dulu kita awam lah dengan yang namanya kripto, apalagi belum ada exchange lokal kan. Nah, dari toko kripto inilah saya lebih aware apa sih sebenarnya cryptocurrency, cara transaksinya gimana, dan lain-lain. Karena memang mereka itu aktif juga di media sosial, punya portal berita, jadi banyak info-info yang bisa kita dapat seputar cryptocurrency. Nah, sebagai pemula, apa sih yang harus dipertimbangkan kalau mau memilih exchange? Selain pastinya harus terdaftar di Bapepti tadi ya. Kalau saya, yang pertama itu mengenai fee tradingnya. Pilih fee trading yang paling murah. Nah, kalau di toko kripto, fee tradingnya itu cuma 0,1%. Sudah termasuk yang paling murah ya setahu saya. Yang kedua, berapa minimal depositnya. Masing-masing exchange itu punya aturan sendiri ya mengenai berapa minimal jumlah depositnya. Kalau di toko kripto, minimalnya itu cuma Rp50.000 dan tidak ada biaya untuk depositnya. Yang ketiga, berapa biaya withdrawalnya, yaitu biaya yang dikenakan kalau kita narik dana kita. Kalau di toko kripto, biayanya itu Rp5.500 flat, artinya kalau kita mau tarik dana kita, berapapun jumlahnya, biayanya itu tetap Rp5.500 aja. Yang keempat itu aplikasinya, pilih yang simple, yang gampang penggunaannya, dan yang pasti nggak gampang ngelag ya. Kalau mau lihat contoh atau tampilan dari exchange toko kripto, itu bisa cek di video saya yang judulnya cara beli dan jual kripto di toko kripto. Atau tinggal klik aja link yang di atas ini ya. Kalau toko kripto menurut saya itu aplikasinya gampang banget digunakan. Udah gitu juga karena memang ini exchange lokal, jadi somehow ada perasaan lebih safe gitu ya. Dan sekarang juga makin banyak koin-koin yang pairnya BIDR, jadi kita bisa transaksi langsung dengan menggunakan rupiah. Selain pertimbangan tadi, last but not least, yang kepikiran pasti aman nggak nih? Masalah uang ya kan? Apalagi mengingat dunia digital ini rawan dengan cybercrime. Nah, kalau di toko kripto itu sudah mendapatkan support untuk menggunakan Binance Cloud. Jadi sudah teruji sebagai salah satu exchange yang mempunyai rating keamanan tertinggi di 9,35. Jadi teknologi ini tuh sudah melewati tes keamanan berlapis seperti penetration testing, proof of fund, dan juga bug bounty. Dulu yang kita tahu, koin itu kan ada Bitcoin, Ethereum, atau yang sekarang-sekarang ada BNB, Cardano, dan lain-lain ya. Banyak banget yang baru-baru. Nah, selain koin, ada juga aset digital lain yang disebut dengan token. Meski terlihat mirip, antara koin dan token ini punya perbedaan ya, baik dari asal-muasalnya maupun fungsi atau manfaatnya. Kalau koin itu dibuat langsung oleh mereka yang mengembangkan protokol blockchain-nya sendiri. Jadi asli dari blockchain tersebut. Contohnya ya Bitcoin. Sedangkan token itu dibuat di atas jaringan blockchain milik pihak lain. Jadi kalau koin itu diciptakan di jaringan blockchain yang utama, sedangkan token itu berasal dari platform-platform yang didirikan di atas jaringan blockchain tersebut. Kalau bingung, coba kita lihat perbedaan dari segi fungsi atau manfaatnya aja ya. Kalau koin itu kan bisa digunakan untuk alat pembayaran dan investasi. Contohnya ya Ethereum, Bitcoin. Sedangkan token ini bisa digunakan untuk keperluan yang lebih beragam, tergantung dari tujuan si pembuatnya. Sebagai contoh nih, sekitar akhir Maret lalu, toko kripto meluncurkan satu token yang diberi nama TKO atau Toko Token. Jadi ini merupakan proyek kripto lokal pertama di Indonesia yang menyediakan model token hibrid unik, yaitu utilitas CeFi dan DeFi. Jadi selain keuntungan yang bisa kita peroleh dari harga TKO yang terus naik, TKO ini juga bisa kita gunakan sebagai deposit atau tabungan. Istilahnya itu TKO lock. Jadi kita bisa simpan TKO kita selama 7 hari, 30 hari, atau 60 hari. Nanti kita akan mendapatkan return APY. Jadi seperti bunga deposito kalau di bank ya. Bedanya itu yang kita dapatkan jauh lebih tinggi. Di platform DeFi, TKO ini juga bisa kita gunakan pada pools, farm, dan lending.
Dan yang sekarang lagi hype banget, NFT, aset digital yang berupa seni itu ya. Nantinya TKO akan menjadi pasar pertama di Indonesia yang menjadi platform yang menghubungkan antara pencipta NFT dan para peminatnya. Awalnya TKO ini harganya cuma 0,1 dolar ya. Sekarang sudah sekitar 2 dolaran lebih karena memang program yang ditawarkan menarik dan peminat kripto itu tiap hari makin bertambah ya. Nah, kabar baiknya saat ini sampai dengan 30 September lagi ada program baru yaitu 1 TKO 1 Indonesia. Jadi ada total hadiah senilai 1,5 miliar dalam bentuk TKO yang bisa kalian dapatkan sebagai pengguna baru di toko kripto. Caranya gampang banget, yaitu yang pertama melalui airdrop TKO. Jadi kalian cukup daftar aplikasi toko kripto, lalu lakukan segera verifikasi KYC yang level 1 aja itu sudah cukup. Setelah itu kalian trading minimal 10 dolar aja dengan koin bebas, pairnya juga bebas, boleh apa aja, USDT, BIDR, BNB, BTC terserah, bebas. Nah kalau sudah selesai kalian berhak mendapatkan 0,5 TKO gratis. Yang kedua, bisa dapat lagi nih tambahan 0,5 TKO gratis. Caranya lebih gampang lagi, cuma subscribe dan follow medsosnya toko kripto. Ada Twitter, YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Nanti link info medsosnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Selain itu, dalam rangka special anniversary ulang tahun toko kripto yang ketiga, tanggal 15 September ini nih, ada juga program bagi-bagi TKO gratis. Jadi, kalian yang daftar aplikasi toko kripto dan melakukan verifikasi KYC level 1 akan mendapatkan 3 TKO gratis. Dan ada juga nih yang gak kalah excited, ada total lucky draw senilai 3 BTC, 3 Bitcoin untuk 30 orang pemenang. Caranya gampang banget, cukup trading senilai 10 dolar, nanti kita akan mendapatkan 1 tiket lucky draw. Dan ini berlaku kelipatan. Jadi kalau kita tradingnya 100 dolar ya dapat 10 tiket, 1000 dolar dapat 100 tiket, otomatis chance-nya itu lebih besar ya. Jadi anggap aja BTC 500 jutaan, kalau untuk 30 orang pemenang, kurang lebih satu orangnya 50 jutaan ya. Wah, buruan daftar karena program ini hanya berlaku sampai 27 September ini. Kayaknya bulan September ini bulannya toko kripto ya, karena ada satu lagi nih referral rewards yang berlaku sampai dengan 30 September ini. Jadi di toko kripto itu kan kalau kita daftar aplikasinya, otomatis kita akan memperoleh referral code atau kode referral. Ini bisa kita bagi ke teman, ke orang lain. Nah, nanti kalau mereka menggunakan kode kita pada saat melakukan pendaftaran di aplikasi toko kripto, maka kita berhak mendapatkan komisi trading sampai dengan 20%. Jadi teman kita yang trading, tapi kita juga berhak mendapatkan komisi dari trading mereka. Selain itu, kalau ada satu orang yang pakai kode referral kita, terus dia verifikasi KYC dan lolos, maka kita berhak mendapatkan 1 TKO. Di bulan ini juga lagi ada lucky draw total 1000 TKO untuk 50 orang pemenang. Jadi kalau ada 10 orang yang pakai kode referral kita dan lolos verifikasi KYC level pertama, maka kita berhak mendapatkan 1 tiket lucky draw. Dan ini juga berlaku kelipatan seperti tadi ya. Jadi semakin banyak yang pakai kode referral kita, maka kesempatan kita untuk menang juga semakin besar. Makanya kalau sudah daftar dan dapat referral code-nya, segera share ke teman-teman atau ke medsos kalian ya. Oh iya, buat kalian nih yang belum punya akun toko kripto dan mau daftar, bisa gunakan kode referral saya karena kode ini khusus saya dapatkan dari toko kripto dengan persentase komisi yang lebih besar yaitu masing-masing 20%. Maksudnya kalau referral code biasa itu kan maksimal 20%, tapi tergantung settingan dari pemiliknya. Jadi bisa 10% pemiliknya dan 10% pemakainya, bisa juga 15% pemiliknya dan 5% pemakainya. Nah, kalau referral code saya ini fix 20%, saya sebagai pemilik mendapatkan 20% dan kalian pengguna atau pemakai mendapatkan 20% juga. Dan ini berlaku seumur hidup ya. So, silakan aja kalian cek kode dan linknya yang ada di description dan pin komen video ini. Setiap hari, setiap saat itu ada aja informasi dan teknologi terbaru, termasuk si cryptocurrency ini. Jadi nggak ada salahnya kita open-minded, membuka pikiran dalam mencari celah baru, mencari keuntungan di jenis investasi lain. Tapi tentu aja kita harus mempertimbangkan profil risiko kita masing-masing ya.
Masih banyak banget ya ilmu lain seputar cryptocurrency yang bisa kita pelajari, karena memang sekarang informasinya itu semakin tersebar luas, peminatnya juga semakin banyak, komunitasnya juga semakin bertambah. Nah, kapan-kapan kita bahas lagi info-info seputar cryptocurrency. Sama-sama belajar ya sebagai pemula. Oke, itu aja yang bisa saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semua cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.